Hai guys, sekarang ini bukan membahas tentang Secret Invasion. Episode kedua ini seru, maksudnya ketika kita ngomongin soal invasi rahasia yang dilakukan Skrull, kan kita nggak tahu ya alasan sebenarnya apa ya. Menurut aku mulai ketemu nih alasan sebenarnya dari invasinya Skrull. Jadi beberapa waktu lalu di tahun 1995 pada saat kejadiannya Captain Marvel, Nick Fury banyak sekali menjanjikan sesuatu kepada Skrull kalau memang dia ingin bersahabat, maksudnya mencarikan tempat tinggal dan segala macamnya. Skrull di Captain Marvel memang menjadi seorang yang harus menginvasi sebuah planet karena mencari tempat tinggal dan harus terbiasa hidup di planet tersebut gitu ya. Tentu itu janji yang sangat menjanjikan sekali bagi pihak Skrull gitu, sehingga dia pengen bersahabat sama Nick Fury. Tetapi dengan pekerjaan Nick Fury yang harus tinggal di luar angkasa membuat dia kok jadi kayak gini ya, maksudnya kita harus berjuang sendiri ya. Nick Fury di sini menjanjikan banyak sekali kedamaian kalau misalnya dia pengen mendapat sebuah tempat tinggal, bukan di bumi, tapi Nick Fury ingin menjanjikan sebuah tempat tinggal di luar angkasa. Dia mencarikan planet baru untuk pihak Skrull memang. Tetapi kok dengan kesibukannya Nick Fury di luar angkasa selama ini yang kita lihat gitu ya, kok malah Skrull ini malah ditinggal ya, harus berjuang mengadaptasi diri kepada setiap manusia ya. Ketika kita lihat kejadian-kejadian dari Marvel sebelumnya gitu ya, memang Nick Fury ini meninggalkan Skrull dengan sebuah ketidakpastian gitu. Dengan kesibukan yang dia punya, Skrull harus banyak sekali terlibat di kehidupannya Marvel atau di film-film Marvel sebelumnya dengan tidak bantuannya Nick Fury gitu. Jadi dia tuh pengen banget ada kesetaraan di antara Skrull dan juga atau kedamaian di antara Skrull dan juga manusia. Sebenarnya si Talos hadir di sini sebagai bapak-bapak dari si karakter wanita yang kemarin aku ceritakan. Kemarin kita lihat di episode kemarin ada kekacauan yang dibuat oleh Nick Fury yang dikira adalah serangan Amerika untuk Rusia. Kali ini disebabkan oleh Nick Fury yang tiba-tiba hadir pada saat dia mencari sebuah bom yang dibawa oleh bangsa Skrull di tas merah di episode lalu yang aku ceritakan gitu ya. Ketika itu dia membuat sebuah kekacauan dan dunia berpikir bahwa itu kekacauan dibuat oleh Amerika untuk mengacaukan Rusia karena tempat kejadiannya itu di Rusia. Ini agak merepotkan War Machine sehingga dia harus mencabut jabatannya Nick Fury saat ini. Nick Fury yang bingung pada saat Talos meminta kesetaraan gitu ya. Nick Fury hanya bisa bilang bahwa sebenarnya di antara manusia aja belum ada kesetaraan yang cukup untuk membuat manusia itu damai, apalagi dengan ditambahnya kalian yang menuntut kesetaraan dan menuntut hak yang sama gitu. Saya akan bantu kalian mencari sebuah tempat tinggal atau menampung lah istilahnya, menampung kalian, tapi dengan syarat kaum kalian tidak menyebabkan kekacauan. Sementara Nick Fury tidak tahu apa yang terjadi selama dia di luar angkasa tersebut. Banyak hal yang terjadi di bumi selama dia berada di luar angkasa gitu. Sehingga pihak Skrull harus bersembunyi di satu tempat yang membuat bisa dibilang
scroll ini kerepotan istilahnya ketika kita ngomongin soal kejadian-kejadian di Marvel. Memang kita nggak tahu kan Skrull ada di mana, sementara di sini kita dikasih tahu bahwa Skrull sudah mulai memberontak di sini. Ada sekumpulan Skrull yang mempersiapkan sebagai serangan bagi manusia, karena dia udah mulai capek nih istilahnya. Apa sih yang dimau sama pihak manusia ini? Dia tidak mendapatkan keadilan seperti itu, sementara pihak manusia berpikir bahwa Skrull masih menjadi sebuah ancaman. Nick Fury yang memulai semua ini sebenarnya, janji yang dia lontarkan beberapa tahun lalu mungkin memang belum kelar, tapi istilahnya Nick Fury malah berpikir bahwa Skrull ini berontak, sementara aku malah berpikir Skrull ini malah berontak gara-gara apa yang dilakukan sama Nick Fury. So menurut aku di episode ini tuh malah kita semakin disajikan sama battle yang dilakukan sama pihak Skrull sama pihak manusia. Ditambah lagi ada kisruh politik yang sebenarnya Nick Fury tidak berniat untuk terlibat di sana, malah Nick Fury muncul dianggap sebagai mata-mata atau perwakilan Amerika untuk menyerang Rusia. Maria, temannya Nick Fury, yang Monica yang ditemui oleh Nick Fury di episode lalu malah ingin terus mencari sebenarnya Skrull ini mau apa sih, karena kan masih belum jelas kan, maksudnya untuk beberapa hal, untuk beberapa orang ini hanya istilahnya Skrull masih dianggap sebagai ancaman kan, sementara Nick Fury yang harusnya peka di episode ini bahwa apa yang dilakukan Skrull ini gara-gara dia harusnya bisa mendamaikan kita harusnya. Tetapi pihak manusia ini termasuk Nick Fury sendiri yang aku lihat masih menganggap Skrull itu sebagai ancaman, karena dia bingung Skrull ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Jadi di episode mendatang nih aku pengen lihat nih apa kekisruhan yang disebabkan oleh invasi rahasia ini, yang sebenarnya dampak apa sih yang akan dibawa di sana gitu. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.